Bayangkan malam sudah larut, tubuh terasa lelah dan akhirnya mata mulai terpejam. Tapi tiba-tiba, rasa nyeri mencengkeram betis. Otot terasa ditarik dengan paksa. Tubuh refleks mengejang. Rasa sakitnya tajam, menusuk, dan membuat jantung berdebar. Kram malam hari. Bukan sekali dua kali, tapi bisa datang berulang, bahkan dalam satu malam. Bagi banyak sahabat sehat yang sudah memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun, kram bukan hal asing. Justru semakin bertambah usia, gangguan ini makin sering muncul tanpa aba-aba. Ada yang bilang itu karena kelelahan, ada juga yang menyalahkan posisi tidur. Tapi kenyataannya, penyebab kram pada lansia lebih kompleks dari sekadar itu. Tubuh kita, seiring usia, mengalami banyak perubahan. Mulai dari sirkulasi darah yang tak sekuat dulu, otot yang mulai kehilangan fleksibilitas, hingga asupan nutrisi yang tidak seimbang. Di balik semua itu, ada satu faktor yang seringkali luput diperhatikan, apa yang kita makan. Selama ini, banyak orang beranggapan bahwa kram hanya berhubungan dengan kekurangan mineral seperti magnesium atau kalium. Benar, itu memang salah satu penyebab utama. Tapi, tahukah sahabat sehat, bahwa beberapa jenis buah yang selama ini dianggap sehat ternyata bisa memicu kram jika dikonsumsi secara tidak tepat? Tidak semua buah cocok untuk usia lanjut. Ada buah-buahan tertentu yang, meskipun terlihat segar dan menggoda, bisa membuat otot menjadi lebih mudah kaku. Beberapa di antaranya terlalu tinggi kandungan gulanya, ada pula yang mengganggu keseimbangan elektrolit di tubuh. Bahkan ada buah yang justru menyebabkan perut kembung dan memperparah kondisi kram karena aliran darah ke otot terganggu. Memang terdengar mengejutkan. Karena sejak kecil kita diajarkan bahwa makan buah itu baik. Tapi seperti halnya obat, semua bergantung pada jenis dan dosis. Terutama bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu, kita harus lebih cermat memilih makanan, termasuk buah-buahan. Kram yang datang tiba-tiba bukan hanya sekadar nyeri sesaat. Jika dibiarkan terus terjadi, bisa mengganggu kualitas tidur, membuat tubuh lemas di pagi hari, dan bahkan menurunkan semangat untuk beraktivitas. Maka dari itu, memahami apa yang sebenarnya memicu kram, termasuk dari pola makan harian, adalah langkah awal agar kita bisa hidup lebih nyaman di usia senja. Kita akan membahas buah-buahan yang perlu dibatasi atau dihindari oleh sahabat sehat yang sering mengalami kram. Tapi sebelum masuk ke daftar buahnya, penting bagi kita memahami dulu kenapa otot bisa tiba-tiba kejang, apa yang terjadi di dalam tubuh, dan mengapa lansia jauh lebih rentan dibandingkan orang muda. Karena dengan mengerti akar masalahnya, sahabat sehat bisa lebih bijak dalam mengambil langkah pencegahan. Saat tubuh kita bergerak, baik itu hanya menggeliat ringan saat tidur atau sekadar menggoyangkan kaki saat duduk, otot-otot di tubuh bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Mekanismenya sangat halus dan terkoordinasi. Tapi dalam kondisi tertentu, otot bisa macet. Bukannya kembali rileks, ia justru menegang sendiri. Itulah yang kita kenal sebagai kram. Kram bukan hanya urusan otot yang lelah. Ia lebih dari sekadar kejang biasa. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup pasokan elektrolit, seperti magnesium, kalium, atau natrium, sinyal listrik di dalam sel otot jadi tidak stabil. Akibatnya, sel-sel otot bisa salah tangkap sinyal. Bukannya tenang, otot justru menegang dan tidak bisa rileks. Dan kondisi ini jauh lebih sering terjadi pada usia lanjut. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kehilangan banyak kemampuan dasarnya. Salah satunya adalah dalam menyerap nutrisi. Meskipun sahabat sehat mungkin merasa sudah makan cukup banyak sayur dan buah, kenyataannya tubuh tidak menyerap semuanya dengan efisien seperti dulu. Usus menjadi lebih lambat, ginjal jadi kurang cekatan dalam mengatur kadar elektrolit, dan otot mulai kehilangan fleksibilitas alami. Bukan hanya itu, saat lansia minum air lebih sedikit, baik karena tidak haus atau takut sering ke kamar mandi, dehidrasi ringan bisa terjadi tanpa disadari. Ini memperburuk keseimbangan cairan dan mineral dalam tubuh. Hasilnya, otot makin rentan untuk mengalami kram. Dan sayangnya, banyak dari kita yang tidak sadar bahwa apa yang kita makan juga bisa mempercepat proses ini. Banyak buah-buahan yang terlihat segar dan sehat di luar, tapi memiliki sifat yang bisa memperparah kram otot bila dikonsumsi secara berlebihan atau tidak tepat waktu. Misalnya, buah yang terlalu manis bisa membuat gula darah naik cepat, memicu pelepasan insulin, dan menyebabkan ketidakseimbangan kalium. Ada juga buah yang sifatnya diuretik ringan, artinya bisa meningkatkan pengeluaran cairan tubuh, sehingga tubuh tanpa sadar kehilangan mineral penting. Kondisi kram ini bisa muncul mendadak, bahkan di saat tubuh tidak bergerak banyak.
Terutama malam hari, ketika tubuh dalam posisi tidur dan sirkulasi darah melambat, risiko kram semakin tinggi. Disinilah peran makanan, khususnya buah-buahan, menjadi penting untuk diperhatikan. Tapi bukan berarti semua buah harus dihindari. Justru buah tetap menjadi sumber vitamin, antioksidan, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Yang menjadi masalah adalah jenis buah yang salah, jumlah yang tidak terkendali, serta waktu konsumsi yang kurang tepat. Dan sayangnya, banyak dari buah yang seharusnya dikurangi justru sangat sering dikonsumsi oleh lansia. Alasannya sederhana, rasanya manis, segar, dan mudah ditemukan di pasar. Tapi di balik rasa nikmat itu, tersembunyi potensi yang bisa membuat malam sahabat sehat terasa panjang karena rasa nyeri yang menyiksa. Jadi sekarang, mari kita buka mata dan mulai lebih jeli. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar sahabat sehat bisa tetap menikmati masa tua dengan nyaman, tidur nyenyak, dan bebas dari rasa kram yang datang tiba-tiba. Karena itulah, kita perlu membahas satu persatu buah-buahan yang sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari oleh sahabat sehat yang sering mengalami kram. Dimulai dari buah yang sangat familiar di meja makan orang Indonesia, bahkan sering dijadikan andalan sebagai camilan harian. Di meja makan banyak rumah, terutama di usia pensiun, pisang jadi buah wajib. Rasanya manis, lembut, dan gampang dikunyah. Bahkan sering jadi andalan buat sarapan atau camilan sehat. Tapi justru karena terlalu sering dianggap aman, pisang kerap dimakan tanpa batas, apalagi yang sudah sangat matang. Warna kulitnya mulai menghitam, dagingnya lembek, bahkan aromanya makin manis menyengat. Sekilas terlihat menggoda, tapi di balik itu semua, ada potensi tersembunyi yang bisa bikin tubuh lebih rentan terhadap kram. Pisang yang terlalu matang mengalami proses konversi alami. Pati dalam buah berubah menjadi gula sederhana. Inilah yang bikin rasanya makin manis dan teksturnya makin lembut. Tapi efeknya pada tubuh tidak selalu baik. Kandungan gula darah yang cepat naik bisa memicu lonjakan insulin. Saat insulin melonjak, tubuh secara otomatis berusaha mengatur kadar gula dengan berbagai cara, termasuk menyerap kalium dari darah ke dalam sel. Nah, ketika kalium dalam darah menurun, keseimbangan elektrolit terganggu. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, ini salah satu jalan tercepat menuju kram otot. Bukan hanya itu, pisang matang yang dikonsumsi berlebihan bisa menumpuk fruktosa di usus. Fruktosa ini tidak sepenuhnya bisa diserap oleh tubuh, terutama di usia lansia yang daya serapnya sudah tidak seefektif dulu. Akibatnya, perut terasa kembung, gas menumpuk, dan sirkulasi darah ke otot terganggu. Aliran darah yang seharusnya lancar malah jadi terhambat. Ini membuat otot kekurangan oksigen dan nutrisi. Dan ketika otot kekurangan suplai, maka saat sedikit tegang atau bergerak, potensi kram pun muncul lebih cepat. Hal lain yang jarang diperhatikan, banyak orang lansia mengonsumsi pisang tanpa diimbangi cairan yang cukup. Padahal, walaupun buah ini lembut dan berair, ia tetap butuh cairan tambahan untuk dicerna optimal. Tanpa cukup air, tubuh bisa perlahan mengalami dehidrasi ringan. Dan seperti kita tahu, dehidrasi itu musuh utama kestabilan otot. Ironisnya, pisang kerap direkomendasikan untuk mengatasi kram karena mengandung kalium. Tapi di sini letak kebingungannya. Pisang yang dimaksud adalah pisang yang masih dalam kondisi ideal, tidak terlalu matang, dan dikonsumsi secukupnya, bukan berlebihan. Karena kalau pisang sudah terlalu matang, nilai gizinya mulai bergeser. Kalium memang tetap ada, tapi lonjakan gula dan efek fermentasi membuat manfaatnya tertutup oleh risikonya. Dan satu lagi yang perlu dicermati, beberapa lansia memiliki kondisi pradiabetes atau diabetes ringan yang belum terdeteksi. Ketika mereka rutin makan pisang matang setiap hari, perlahan gula darah naik, tanpa gejala yang langsung terasa. Namun dampaknya mulai muncul, badan terasa lemas, otot mudah lelah, dan kram mulai sering datang tanpa sebab jelas. Maka dari itu, pola makan yang keliru, meskipun dengan niat sehat, tetap bisa jadi sumber masalah jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi, penting bagi sahabat sehat untuk mulai lebih selektif. Kalau ingin makan pisang, pilih yang belum terlalu matang. Kulitnya masih kuning cerah dengan sedikit bintik coklat. Jangan tunggu sampai kulitnya hitam dan dagingnya hampir seperti bubur. Dan jangan lupa, imbangi dengan minum air putih yang cukup agar tubuh bisa mencerna dengan baik dan menjaga keseimbangan mineral. Karena kram bukan datang dari satu penyebab saja, tapi dari banyak hal yang saling berkaitan. Dan salah satunya bisa saja datang dari kebiasaan sederhana yang dianggap sepele, makan pisang terlalu mat. Setelah pisang, buah lain yang sangat digemari karena kesegarannya adalah semangka.
Potongannya besar, warnanya merah menggoda, dan rasa manisnya seolah langsung menghapus dahaga. Tidak sedikit sahabat sehat yang menyimpan semangka di kulkas sebagai stok harian, terutama saat cuaca sedang panas. Tapi tanpa disadari, di balik segarnya gigitan semangka yang dingin, tersembunyi risiko yang bisa memicu kram otot, terutama jika dikonsumsi tanpa aturan. Semangka memang tinggi kandungan air. Bahkan hampir 92% dari buah ini terdiri dari cairan. Ini yang membuat banyak orang berpikir bahwa semangka bagus untuk hidrasi. Tapi justru karena itu pula, kalau dimakan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, tubuh bisa mengalami kelebihan cairan sementara. Efeknya seperti banjir di dalam sistem pencernaan. Kelebihan cairan ini membuat ginjal bekerja lebih keras dan bisa mempercepat pengeluaran elektrolit penting seperti natrium dan kalium melalui urin. Nah, saat tubuh kehilangan mineral tersebut, otot mulai kehilangan keseimbangan, dan muncullah kram. Masalah makin rumit kalau semangka dikonsumsi malam hari. Ketika tubuh bersiap istirahat, sistem metabolisme mulai melambat. Tapi semangka yang tinggi air justru memaksa tubuh untuk tetap bekerja keras menyerap dan membuang cairan. Ini bukan hanya bikin kita bolak-balik ke kamar mandi di malam hari, tapi juga bisa menyebabkan dehidrasi ringan saat bangun pagi. Dan dehidrasi, seperti yang sudah sering terjadi pada lansia, adalah pemicu utama terjadinya kram otot. Belum lagi kandungan gula alaminya yang tinggi. Meskipun termasuk gula dari buah, tapi jika dimakan dalam jumlah besar, tetap bisa memicu lonjakan glukosa darah secara tiba-tiba. Hal ini mengganggu kestabilan kadar insulin dan mineral di tubuh. Kalau dikombinasikan dengan asupan makanan lain yang juga manis atau mengandung karbohidrat tinggi, efeknya bisa lebih parah. Otot jadi lebih mudah tegang, perut terasa begah, dan malam pun terganggu karena rasa nyeri mendadak di betis atau paha. Dan ada satu hal yang sering diabaikan, semangka bersifat diuretik ringan. Artinya, ia bisa merangsang pengeluaran urin lebih cepat. Hal ini tidak masalah bagi orang yang masih muda dan sehat, tapi bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah melambat, efek diuretik ini justru bisa menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak mineral penting. Maka dari itu, konsumsi semangka dalam porsi besar justru bisa memicu ketidakseimbangan yang memperparah risiko kram otot saat malam tiba. Kondisi makin tidak ideal kalau semangka dimakan dingin langsung dari kulkas. Suhu rendah dari buah bisa memengaruhi pembuluh darah, membuat otot-otot kecil di saluran pencernaan dan kaki menjadi lebih sensitif. Beberapa orang bahkan mengalami reaksi kram ringan di perut atau kaki setelah makan semangka dingin, meskipun tidak menghubungkannya secara langsung. Akhirnya, muncul pertanyaan, apakah semangka harus dihindari sepenuhnya? Tidak. Semangka tetap bisa dikonsumsi, asalkan sahabat sehat tahu waktunya. Hindari makan semangka di malam hari atau saat perut kosong. Jangan langsung ambil potongan besar dan menghabiskannya dalam sekali duduk. Dan yang paling penting, imbangi dengan minum air putih biasa, bukan hanya mengandalkan air dari buah. Karena cairan dari semangka cepat dibuang, tapi tidak selalu diserap seperti air putih biasa. Sikap hati-hati ini penting. Apalagi jika sahabat sehat merasa sering kram malam tanpa sebab jelas, meskipun sudah cukup istirahat dan tidak melakukan aktivitas berat. Coba lihat kembali pola konsumsi buah harian, terutama semangka. Mungkin selama ini kram itu bukan karena kurang istirahat atau usia, tapi karena pilihan buah yang terlihat sehat, namun tak cocok untuk kondisi tubuh lansia. Setelah bicara soal semangka yang tampak segar tapi bisa menyulitkan keseimbangan cairan dan mineral tubuh, kini kita beralih ke buah yang juga sangat umum dikonsumsi oleh sahabat sehat setiap hari, jeruk. Rasanya asam segar, aromanya menyenangkan, dan kandungan vitamin C-nya sering dianggap pelindung alami dari penyakit. Tidak heran, banyak lansia yang menjadikan jeruk sebagai pilihan utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi di balik manfaatnya yang cukup dikenal luas, ada sisi lain dari jeruk yang tidak banyak dibicarakan, terutama efeknya terhadap otot dan potensi memicu kram, khususnya bila dikonsumsi berlebihan atau di waktu yang tidak tepat. Jeruk adalah buah yang tinggi asam sitrat. Kandungan ini baik untuk pencernaan dan bisa membantu penyerapan zat besi. Tapi sayangnya, asam sitrat juga bisa menurunkan penyerapan magnesium dalam tubuh. Dan magnesium, seperti yang kita tahu, adalah salah satu mineral paling penting untuk menjaga relaksasi otot. Saat kadar magnesium menurun, otot jadi lebih mudah tegang, lebih cepat lelah, dan lebih rentan mengalami kram. Kondisi ini diperparah jika konsumsi jeruk dilakukan rutin setiap hari tanpa diimbangi sumber magnesium lainnya seperti kacang-kacangan atau biji-bijian. Tak hanya itu,
Kandungan asam yang tinggi pada jeruk bisa memicu gangguan pencernaan pada lansia yang sudah memiliki masalah lambung atau asam lambung naik. Ketika perut terasa begah, kembung, atau tidak nyaman, aliran darah ke otot bisa terganggu. Sistem saraf pun menjadi lebih sensitif. Ini menciptakan lingkungan dalam tubuh yang lebih rentan terhadap gangguan koordinasi otot, dan dalam kondisi ini, kram bisa muncul lebih cepat dari biasanya, meski hanya karena tubuh bergeser posisi saat tidur. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa penelitian menyebut bahwa konsumsi jeruk, terutama dalam bentuk jus, bisa mengganggu keseimbangan elektrolit jika dikonsumsi secara berlebihan. Jus jeruk sering dikonsumsi dalam jumlah besar karena terasa ringan dan menyegarkan. Tapi cairan ini, ketika masuk dalam volume tinggi ke dalam tubuh lansia, bisa memicu penurunan kadar natrium atau kalium secara tidak langsung. Kombinasi antara kehilangan magnesium, gangguan penyerapan kalium, dan kelebihan cairan membuat otot berada dalam posisi yang sangat tidak stabil. Dan dalam kondisi seperti itu, cukup sedikit tekanan atau gerakan untuk memicu kram. Masalah lainnya muncul dari pola waktu konsumsi. Banyak orang minum jus jeruk atau makan jeruk di malam hari sebagai pengganti camilan. Padahal, saat tubuh bersiap untuk istirahat, sistem pencernaan juga ikut melambat. Makan jeruk saat malam hari bisa menyebabkan perut terasa penuh dan asam lambung naik, terutama ketika posisi tidur horizontal. Selain mengganggu tidur, ini juga menciptakan ketegangan di otot-otot sekitar perut dan kaki yang secara tidak langsung meningkatkan risiko kram otot saat tengah malam. Bahkan beberapa sahabat sehat mungkin pernah mengalami terbangun tengah malam karena otot betis seperti ditarik paksa. Dan kalau ditelusuri, malam sebelumnya mereka mengonsumsi jeruk atau jus jeruk dalam jumlah yang cukup banyak. Ini bukan kebetulan, karena efek jeruk pada tubuh lansia sangat nyata. Apalagi kalau dikonsumsi tanpa jeda, tanpa kontrol porsi, dan tidak memperhatikan waktu makannya. Bukan berarti jeruk adalah buah yang harus dihindari total. Tetap ada manfaat besar di balik kandungan vitamin C-nya. Tapi bagi sahabat sehat yang sering mengalami kram, penting untuk mulai lebih selektif dan berhati-hati. Batasi konsumsinya, hindari makan malam atau sebelum tidur, dan usahakan mengimbangi dengan makanan tinggi magnesium dan air putih yang cukup. Jangan ganti air putih dengan jus jeruk, karena sifatnya berbeda dan bisa memperburuk risiko dehidrasi ringan dalam jangka panjang. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kenyamanan tubuh. Kram bukan sekadar akibat kelelahan, tapi bisa jadi alarm bahwa tubuh kita sedang kesulitan menjaga keseimbangan di dalamnya. Dan jeruk, meskipun kecil dan tampak menyegarkan, bisa menjadi pemicunya jika tidak dikendalikan dengan bijak. Setelah membahas jeruk yang bisa menghambat penyerapan magnesium, kini kita beralih ke buah yang dikenal dengan aroma khasnya, nangka. Buah ini sering jadi pelengkap kolak, campuran es campur, atau bahkan dimakan langsung karena dagingnya yang kenyal dan manis. Tapi di balik manisnya rasa dan kuatnya aroma yang menggoda, nangka menyimpan potensi gangguan terhadap otot tubuh, khususnya jika dikonsumsi berlebihan oleh sahabat sehat yang sudah memasuki usia lanjut. Nangka adalah buah yang memiliki kadar gula cukup tinggi dan mengandung senyawa fermentatif alami. Ketika dikunyah dan dicerna, gula dalam nangka mudah terurai di usus dan menghasilkan gas. Kombinasi ini memicu pembentukan gas berlebih dalam saluran cerna. Mungkin terlihat sepele, tapi saat perut terasa penuh karena kembung, tekanan di dalam rongga perut meningkat. Ini bisa mengganggu kelancaran aliran darah, terutama menuju bagian tubuh bawah seperti kaki. Dan seperti yang kita tahu, jika aliran darah ke otot terganggu, risiko kram pun ikut meningkat. Gas dari fermentasi nangka bisa menekan pembuluh darah di sekitar perut dan menghambat distribusi oksigen ke jaringan otot. Apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dikombinasikan dengan makanan lain yang tinggi karbohidrat dan gula. Dalam kondisi ini, otot mengalami kekurangan nutrisi sementara. Hasilnya, otot jadi tegang tanpa sebab jelas, dan kram bisa muncul meski sahabat sehat sedang tidak melakukan aktivitas berat. Efek lain yang jarang disadari dari nangka adalah beban pencernaannya yang cukup berat. Meskipun dagingnya lembut, tapi serat yang dimiliki nangka tergolong kompleks. Artinya, tubuh membutuhkan waktu dan tenaga lebih untuk mencernanya. Proses pencernaan yang lambat ini membuat perut bekerja lebih keras dalam waktu yang lebih lama. Bagi tubuh muda, ini mungkin tidak terasa, tapi untuk lansia, sistem pencernaan yang sudah menua akan cepat kewalahan. Akibatnya, tubuh kelelahan secara internal dan tidak mampu menjaga kestabilan elektrolit dengan optimal. Kram pun menjadi salah satu gejala yang muncul sebagai dampak lanjutan. Tidak sedikit lansia yang mengeluhkan kaki terasa berat, otot seperti tertarik,
atau bahkan mengalami kejang ringan setelah makan nangka, terutama jika disantap sore atau malam hari. Waktu konsumsi ini memang krusial, karena saat malam menjelang, metabolisme melambat, dan makanan berat seperti nangka bisa tetap duduk lama di perut. Gas yang terus terbentuk tanpa aktivitas fisik yang memadai membuat tekanan dalam tubuh meningkat dan bisa memicu reaksi tegang di otot. Nangka juga memiliki kandungan senyawa aktif seperti tanin dan fitokimia lain yang dalam jumlah besar bisa memperlambat pergerakan usus. Kondisi ini meningkatkan risiko sembelit. Dan bagi sahabat sehat yang pernah mengalami konstipasi berat, pasti tahu betul bagaimana tekanan di perut itu bisa menjalar ke bagian kaki, membuat rasa tidak nyaman, dan kadang menimbulkan kram saat tidur. Jadi jelas, hubungan antara pencernaan dan otot tidak bisa diabaikan. Sebagian orang juga mengonsumsi nangka dalam bentuk olahan yang manis seperti dodol, keripik nangka, atau kolak. Meskipun enak, olahan ini menambahkan beban lain berupa gula tambahan dan lemak yang membuat peredaran darah makin tidak lancar. Semakin tinggi kadar gula dalam darah, semakin besar peluang terjadinya dehidrasi ringan. Tubuh kekurangan cairan dan mineral, otot pun makin mudah bereaksi secara negatif. Bukan berarti sahabat sehat tidak boleh menyentuh nangka sama sekali. Tapi perlu pengendalian. Konsumsilah dalam jumlah kecil. Pastikan nangka dalam kondisi segar, dan hindari mencampurnya dengan makanan lain yang memicu gas. Juga, hindari makan nangka terlalu malam. Jika sudah ada keluhan kram atau sering bangun karena kaki tertarik, sebaiknya evaluasi kapan terakhir makan nangka dan seberapa banyak. Langkah kecil seperti mengatur porsi dan waktu makan nangka bisa memberikan efek besar untuk mengurangi risiko kram. Karena tubuh kita, terutama di usia 60 tahun ke atas, bekerja dalam ritme yang berbeda. Salah satu kunci hidup nyaman di usia tua bukan cuma soal aktivitas fisik atau obat-obatan, tapi juga dari cara kita memahami makanan yang masuk ke dalam tubuh setiap harinya. Setelah membahas nangka yang bisa memperlambat aliran darah akibat gas dan beban pencernaan, sekarang kita bahas satu lagi buah lokal yang tampak tidak berbahaya, tapi bisa memberi dampak yang cukup serius jika dikonsumsi sembarangan, salak. Buah dengan kulit bersisik ini punya daging buah renyah, rasa manis, dan kadang asam sepat. Di banyak pasar tradisional, salak jadi favorit karena mudah dibawa dan tahan lama. Tapi siapa sangka, di balik tampilan yang menggoda, salak bisa menjadi pemicu ketegangan otot dan kram, terutama pada tubuh lansia. Salah satu hal utama yang perlu dipahami dari salak adalah kandungan seratnya. Tidak seperti serat lembut pada buah seperti pepaya atau apel. Serat pada salak termasuk jenis insoluble fiber atau serat tidak larut. Artinya, serat ini tidak menyerap air dan tidak mudah melunak dalam saluran pencernaan. Pada tubuh muda yang metabolisme dan fungsi usus masih optimal, mungkin tidak jadi masalah. Tapi pada tubuh lansia, salak bisa berubah jadi beban yang memperlambat gerak usus. Gerakan usus yang melambat memicu penumpukan sisa makanan. Ini bisa menyebabkan sembelit, perut kembung, dan tekanan dalam rongga perut meningkat. Dan saat tekanan meningkat di perut, secara tidak langsung memengaruhi aliran darah menuju otot-otot tubuh bagian bawah. Aliran darah yang terganggu membuat otot kekurangan suplai oksigen dan nutrisi. Maka tak heran jika setelah beberapa jam, atau keesokan paginya, sahabat sehat merasa betis terasa tertarik, otot kaki seperti ditusuk jarum, atau bahkan mengalami kram mendadak saat baru saja mengubah posisi tidur. Salak juga cenderung memiliki efek mengikat jika dikonsumsi berlebihan. Ini berasal dari kandungan tanin yang cukup tinggi. Tanin adalah senyawa alami yang bisa memberikan rasa sepat, tapi juga bisa mengeraskan feses jika tidak diimbangi dengan cukup air. Banyak orang tidak sadar bahwa makan beberapa buah salak sekaligus tanpa minum air bisa membuat buang air besar menjadi sulit. Akibatnya, tubuh menahan beban berlebih di perut bawah, yang tanpa disadari memberi tekanan konstan pada jaringan otot sekitar, termasuk otot kaki dan punggung bawah. Dalam jangka pendek, ini bisa memicu kram saat malam hari. Hal lain yang jarang diperhatikan, konsumsi salak sering dilakukan dalam kondisi tidak santai. Misalnya, dimakan saat di jalan, sambil duduk, atau sebagai camilan tanpa memperhatikan kombinasi dengan makanan lain. Jika salak dikombinasikan dengan makanan rendah cairan lainnya seperti keripik, gorengan, atau camilan asin, maka efek pengikatnya jadi lebih kuat. Sistem pencernaan yang sudah melambat di usia lanjut tidak bisa cepat merespons. Dan dalam kondisi stagnan seperti itu, ketidakseimbangan elektrolit pun bisa mulai terbentuk. Lagi-lagi, dampaknya langsung terasa pada otot, yang paling cepat merespons ketidakseimbangan di dalam tubuh. Salak juga kerap dikonsumsi sore hari atau bahkan malam hari. Padahal,
Seperti yang sudah berulang kali kita bahas, malam adalah waktu di mana tubuh menurunkan aktivitasnya. Saat buah berserat keras seperti salak masuk di waktu tersebut, tubuh tidak bisa memprosesnya dengan efisien. Makanan jadi menetap lebih lama di dalam perut, menyebabkan rasa berat, tekanan dari dalam, hingga gangguan tidur. Saat tidur tidak nyenyak dan tubuh dalam posisi tertekan dari dalam, risiko kram meningkat drastis. Yang membuatnya lebih berisiko adalah kebiasaan lansia mengonsumsi salak dalam jumlah banyak sekaligus, karena ukurannya kecil dan enak dijadikan cemilan. Tidak terasa, 3 atau 4 buah salak habis dalam waktu singkat. Tapi sistem pencernaan lansia tidak didesain untuk menerima ledakan serat keras secara mendadak. Efeknya akan terasa dalam 6-12 jam ke depan, biasanya saat tubuh sedang dalam fase istirahat penuh, yaitu saat tidur malam. Namun, ini bukan berarti salak adalah buah yang berbahaya. Salak tetap memiliki manfaat, seperti antioksidan dan vitamin, tapi penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jangan dijadikan camilan utama, jangan dimakan dalam jumlah banyak sekaligus, dan wajib diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Jika sudah pernah mengalami sembelit setelah makan salak, sebaiknya pertimbangkan ulang untuk mengonsumsinya secara rutin. Tubuh lansia butuh makanan yang mendukung kelancaran, bukan menambah beban. Makanan yang memperlambat sistem tubuh akan mempercepat munculnya gejala seperti kram otot, pusing, dan rasa tidak nyaman. Dan salak, jika tidak dikendalikan, bisa menjadi salah satu penyebabnya tanpa kita sadari. Setelah membahas salak yang kaya serat tapi bisa mengganggu sistem pencernaan, kini kita masuk ke buah yang sangat dicintai sekaligus ditakuti banyak orang, durian. Aromanya tajam, dagingnya lembut dan legit, dan bagi pecintanya, durian seperti hadiah surgawi. Tapi justru karena kenikmatannya itu, banyak orang lupa batasan. Termasuk lansia, yang menganggap durian hanya sekadar buah manis biasa. Padahal, efeknya bisa sangat besar terhadap aliran darah, kestabilan otot, dan bahkan berujung pada kram yang menyakitkan jika tidak dikontrol dengan tepat. Durian mengandung lemak yang tinggi, bukan lemak jahat seperti pada gorengan, tapi tetap saja dalam jumlah besar bisa membuat sistem metabolisme tubuh melambat. Lemak dalam durian membuat darah menjadi lebih kental jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Bagi tubuh lansia yang peredaran darahnya sudah tidak secepat dulu, kondisi ini memperberat kerja jantung dan memperlambat aliran darah ke otot. Saat aliran darah melambat, otot tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, sehingga menjadi lebih rentan mengalami kontraksi mendadak yang kita kenal sebagai kram. Tak hanya lemak, durian juga kaya akan gula alami. Sekali makan durian, kadar glukosa dalam darah bisa naik drastis, apalagi jika dimakan dalam jumlah banyak. Lonjakan gula darah menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutama kalium dan magnesium. Tubuh mencoba menyesuaikan, tapi di usia lanjut, proses ini tidak lagi secepat saat muda. Akibatnya, otot kehilangan stabilitas, dan muncul gejala seperti pegal, kesemutan, hingga kram hebat di malam hari. Banyak orang mengira bahwa efek negatif dari durian hanya terasa pada penderita hipertensi atau kolesterol tinggi. Tapi nyatanya, bahkan pada lansia yang terlihat sehat, konsumsi durian tetap perlu diawasi. Sistem tubuh yang sudah melemah tidak mampu memecah dan mengelola kandungan energinya dalam waktu cepat. Akibatnya, energi berlebih menumpuk dan justru berubah jadi beban bagi otot dan pembuluh darah. Otot yang terlalu terisi, tapi tidak diiringi aktivitas fisik, justru jadi kaku. Dan kekakuan inilah yang sering berujung pada kram saat tubuh sedang tidak aktif, seperti saat tidur. Durian juga bersifat panas. Efek termal ini memang tidak dirasakan seperti cabai, tapi sifat alaminya membuat suhu tubuh naik perlahan setelah konsumsi. Pada sebagian orang, ini memicu rasa haus, jantung berdebar, bahkan berkeringat saat tidur. Jika tidak diimbangi dengan cukup air putih, maka tubuh akan mengalami dehidrasi ringan. Seperti yang kita tahu, dehidrasi langsung berdampak ke otot. Kekurangan cairan membuat otot tidak bisa rileks dengan sempurna. Satu gerakan kecil, bahkan hanya mengganti posisi tidur, bisa langsung mencetuskan kram yang menyakitkan. Bukan hanya tubuh, sistem pencernaan pun ikut terbebani saat menerima durian dalam jumlah besar. Daging buahnya yang lembek memang mudah dikunyah, tapi sangat padat secara nutrisi. Terlalu banyak makan durian membuat lambung dan usus harus bekerja ekstra. Proses pencernaan jadi lambat, apalagi bila dikonsumsi malam hari. Kondisi ini membuat gas dan tekanan di dalam perut meningkat, yang kembali berdampak ke otot bagian bawah tubuh, terutama kaki, yang jadi lebih mudah kaku karena sirkulasi terganggu. Hal lain yang membuat durian berbahaya bagi lansia
adalah kecenderungannya dikonsumsi dalam suasana santai yang tidak terkontrol. Misalnya, saat kumpul keluarga, pesta kecil, atau sekadar ngemil malam hari. Tanpa sadar, 1-2 biji menjadi 1 durian utuh. Dan karena tidak terasa kenyang seperti makan nasi, banyak lansia baru menyadari dampaknya beberapa jam kemudian. Biasanya dalam bentuk keringat dingin, lelah mendadak, atau kram yang terasa seperti mencengkeram betis tanpa ampun. Namun tentu saja, durian bukan musuh. Buah ini tetap bisa dinikmati, tapi dengan pengendalian penuh. Batasi hanya 1-2 potong kecil saja. Hindari konsumsi malam hari, dan pastikan sudah minum air putih cukup sebelum dan sesudah makan durian. Jangan campur dengan makanan lain yang tinggi lemak atau manis, karena efek gabungannya bisa membuat tubuh limbung dalam mengatur keseimbangan. Dan jika sahabat sehat sudah pernah mengalami kram setelah makan durian, sebaiknya mulai pertimbangkan kembali frekuensi dan porsinya. Menikmati buah di usia lanjut bukan berarti harus menghentikan semua jenis makanan lezat. Tapi tubuh di usia 60, 70, hingga 80 tahun memiliki batasan yang jauh lebih tipis. 1 kali makan berlebihan saja bisa berdampak panjang. Dan durian, dengan segala kenikmatannya, punya potensi menjadi pemicu besar dalam terjadinya gangguan otot, terutama kram yang datang di saat tubuh sedang tidak siap. Setelah membahas durian yang tinggi lemak dan bisa memperlambat sirkulasi, sekarang kita lanjut ke buah lain yang ukurannya kecil, sering dianggap ringan, tapi efeknya ke tubuh gak bisa diremehkan. Rambutan. Buah ini identik dengan musim panen dan sering muncul di meja makan dalam jumlah banyak. Rasanya manis, dagingnya lembut, dan sangat menggoda untuk dikonsumsi lebih dari 1. Tapi justru karena bentuk dan rasanya yang tidak menimbulkan rasa kenyang langsung, rambutan sering dimakan berlebihan, dan tanpa disadari, efek sampingnya mulai mengintai, terutama untuk sahabat sehat yang sering mengalami kram otot. Rambutan memiliki kandungan gula yang tinggi, terutama fruktosa. Fruktosa ini bila masuk ke tubuh dalam jumlah besar, tidak seluruhnya bisa diserap dengan baik, terutama di usia lanjut saat daya serap usus menurun. Fruktosa yang tidak terserap akan masuk usus besar dan mengalami proses fermentasi oleh bakteri. Fermentasi inilah yang menjadi sumber gas, perut kembung, dan tekanan dalam rongga perut. Kombinasi inilah yang kemudian mengganggu aliran darah, memperlambat distribusi oksigen ke otot, dan menjadi salah satu penyebab utama munculnya kram secara tiba-tiba. Efek fermentasi dari rambutan juga berdampak pada keseimbangan cairan tubuh. Proses ini membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan melalui urin dan saluran cerna. Bila tidak dibarengi dengan konsumsi air putih yang cukup, maka tubuh akan mengalami dehidrasi ringan. Dan seperti yang sudah kita bahas berulang kali, dehidrasi langsung memengaruhi kerja otot. Ketika cairan di dalam sel otot berkurang, otot menjadi lebih kaku, lebih mudah menegang, dan akhirnya kram pun terjadi meski hanya karena sedikit gerakan. Masalah lain muncul saat rambutan dimakan dalam kondisi terlalu matang. Buah yang sudah melewati masa segarnya mulai memproduksi alkohol alami dari proses fermentasi lanjutan. Alkohol ini, meskipun dalam kadar sangat kecil, bisa memengaruhi sistem saraf pusat dan memperlemah kontrol otot tubuh. Apalagi bagi sahabat sehat yang memiliki gangguan metabolisme ringan atau kadar gula darah yang tidak stabil, konsumsi rambutan matang berlebihan bisa memicu ketidakseimbangan elektrolit. Dalam kondisi seperti ini, kerja otot terganggu dan risiko kram meningkat drastis, terutama di malam hari ketika tubuh sedang dalam posisi diam dan aliran darah melambat. Rambutan juga memiliki efek pencahar ringan pada sebagian orang, terutama bila dimakan dalam jumlah banyak. Efek ini memang membuat pencernaan terasa lancar sesaat, tapi bisa menyebabkan tubuh kehilangan mineral penting seperti kalium dan magnesium lewat feses. Kehilangan 2 mineral ini secara bersamaan sangat berbahaya untuk otot. Tanpa cukup kalium, otot menjadi mudah berkedut dan sulit kembali rileks setelah berkontraksi. Dan jika tidak segera dikembalikan lewat makanan yang tepat, otot akan semakin mudah mengalami kejang tanpa sebab. Yang bikin lebih berisiko, rambutan biasanya dimakan sebagai camilan sore atau malam hari, ketika sistem pencernaan sudah mulai melambat. Kalau sebelumnya sahabat sehat juga mengonsumsi buah lain seperti durian, salak, atau nangka, maka rambutan menjadi pemicu terakhir yang membuat sistem tubuh penuh tekanan dari berbagai arah. Akibatnya, saat malam tiba, otot mulai bereaksi. Betis tertarik, kaki terasa seperti dijepit, dan bahkan saat digerakkan, rasa sakitnya bertahan cukup lama. Tapi, seperti buah-buah lainnya, rambutan bukan musuh. Justru bisa dinikmati asal tahu batas dan cara konsumsinya. Jangan makan rambutan dalam kondisi terlalu matang. Jangan lebih dari 2 atau 3 buah dalam satu waktu,
dan pastikan perut tidak kosong saat mengonsumsinya. Yang terpenting, selalu imbangi dengan air putih cukup agar proses fermentasi di usus tidak mengganggu sirkulasi cairan tubuh. Jika sahabat sehat merasa tubuh mudah lelah atau muncul tanda-tanda seperti kesemutan ringan setelah makan rambutan, bisa jadi itu sinyal bahwa tubuh sedang tidak bisa menoleransi beban gula dan gas dari buah tersebut. Menjaga tubuh tetap nyaman di usia senja bukan berarti harus menghindari semua yang manis. Tapi yang terpenting adalah mengatur, menakar, dan memahami cara tubuh merespons setiap makanan yang masuk. Karena seringkali, sumber masalah bukan datang dari hal besar, tapi dari camilan kecil yang dimakan tanpa sadar, berulang-ulang, hingga akhirnya tubuh bereaksi dalam bentuk kram yang tidak bisa dihindari. Setelah membahas rambutan yang bisa memicu fermentasi dan gangguan elektrolit, kita lanjut ke buah lain yang sering duduk berdampingan dengannya di meja makan, lengkeng, atau yang sering disebut kelengkeng. Buah bulat kecil berkulit tipis ini tampak manis, ringan, dan nggak menimbulkan rasa bersalah saat dikunyah satu demi satu. Tapi justru karena bentuknya yang kecil dan rasanya yang lembut, banyak orang, termasuk sahabat sehat, tanpa sadar mengonsumsinya dalam jumlah berlebih. Dan ketika jumlahnya tak terkendali, efek dari lengkeng terhadap tubuh bisa jauh dari yang kita kira, terutama untuk otot dan risiko kram yang diam-diam meningkat. Lengkeng memiliki kandungan glukosa dan fruktosa yang tinggi. Kombinasi gula alami ini, jika masuk ke tubuh dalam porsi kecil dan tepat waktu, bisa menjadi sumber energi cepat. Namun, pada tubuh lansia yang sistem metabolisme dan pengolahan gulanya sudah melambat, kelebihan gula ini tidak langsung digunakan. Sebaliknya, tubuh malah harus bekerja ekstra untuk mengatur kadar gula darah yang naik tiba-tiba. Proses pengaturan ini, bila berlangsung terlalu sering, membuat keseimbangan kalium dan magnesium terganggu. Kedua mineral ini sangat penting dalam menjaga kerja otot agar tetap rileks dan tidak menegang. Begitu keseimbangan ini terganggu, otot mulai menunjukkan reaksi, dari rasa pegal yang tidak jelas penyebabnya, hingga kram yang muncul tiba-tiba saat malam hari. Masalah lainnya adalah efek lengkeng terhadap tekanan darah. Meski tidak banyak yang menyadari, konsumsi lengkeng dalam jumlah besar bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara. Hal ini karena kandungan gulanya yang merangsang sistem saraf simpatis dan membuat jantung berdetak lebih cepat. Pada tubuh lansia, kondisi ini dapat mempersempit pembuluh darah dan menghambat aliran darah ke otot. Ketika aliran darah tidak lancar, otot-otot tubuh bagian bawah, terutama kaki, mulai kekurangan oksigen dan nutrisi. Efeknya sangat nyata. Kaki terasa berat, cepat kesemutan, atau langsung kram begitu digerakkan dalam posisi tertentu. Selain itu, lengkeng juga memiliki efek panas dalam tubuh, meskipun tidak sekuat durian. Sifat panas ini bisa mempercepat dehidrasi ringan jika tidak disertai dengan cukup minum air putih. Dehidrasi yang tidak terasa, terutama saat malam hari, menjadi pemicu besar kram otot. Karena tanpa cukup cairan, otot tidak bisa menyerap elektrolit dengan baik. Dan begitu otot dalam kondisi kering, kontraksi terjadi lebih cepat dan tanpa kendali. Efek lain yang kerap luput diperhatikan adalah ketika lengkeng dikonsumsi bersamaan dengan buah manis lain, seperti rambutan atau mangga. Kombinasi gula berlebih ini membuat tubuh kewalahan dalam waktu singkat. Sistem pencernaan menjadi berat, insulin melonjak, dan sirkulasi darah mulai terganggu. Jika dikonsumsi malam hari, risiko kram meningkat drastis. Tidak sedikit lansia yang mengaku mengalami kram hebat setelah malam sebelumnya menyantap buah-buah manis ini saat acara keluarga atau sebagai camilan sebelum tidur. Kondisi makin parah jika lengkeng dimakan dalam keadaan tidak segar atau terlalu matang. Lengkeng yang sudah lama dipetik mulai mengalami fermentasi ringan di dalam, yang menghasilkan zat seperti alkohol alami dalam jumlah kecil. Zat ini bisa mengganggu keseimbangan sistem saraf pada lansia yang sensitif, dan efeknya bisa berupa jantung berdebar, tubuh gelisah, atau otot terasa tegang. Reaksi tubuh seperti ini jarang dikaitkan langsung dengan buah, padahal sangat mungkin itu datang dari lengkeng yang dimakan 2 jam sebelum tidur. Namun, bukan berarti lengkeng harus dihindari sepenuhnya. Yang perlu dipahami adalah batasannya. Jangan biarkan bentuknya yang kecil menipu. Meskipun hanya sebiji-sebiji, jika dikunyah terus-menerus, 10 biji bisa habis dalam hitungan menit. Dan untuk tubuh lansia, 10 biji buah manis sudah sangat cukup untuk memicu lonjakan gula darah dan memperberat sistem kerja otot. Jika sahabat sehat ingin menikmati lengkeng, sebaiknya makan di pagi atau siang hari, saat tubuh masih aktif bergerak dan metabolisme sedang tinggi. Hindari makan lengkeng saat sore atau malam hari, apalagi dalam keadaan perut kosong. Dan yang paling penting, imbangi dengan air putih. Jangan karena buah ini kecil dan lembut,
kita lupa bahwa tubuh punya batasan. Bahkan sesuatu yang tampak ringan pun bisa jadi pemicu ketegangan dalam tubuh, terutama ketika dikonsumsi tanpa kontrol. Kram otot bukan semata karena kurang gerak atau kelelahan, tapi seringkali karena tubuh diam-diam menanggung beban yang tak kelihatan dari makanan manis yang masuk berkali-kali. Lengkeng, meskipun mungil, bisa menjadi salah satu pencetusnya, kalau kita tak sadar betapa besar pengaruhnya terhadap tubuh lansia. Setelah menyusuri satu persatu buah yang tampak sederhana namun bisa menyimpan risiko tersembunyi, kita bisa mulai melihat dengan lebih jernih, bahwa apa yang masuk ke tubuh, sekecil apapun, akan berdampak pada sistem yang lebih besar. Lengkeng, rambutan, durian, hingga salak dan semangka, semua punya sisi baik, tapi juga sisi yang bisa mengganggu keseimbangan tubuh, terutama di usia yang sudah tidak muda lagi. Tubuh manusia di usia 60, 70, hingga 80 tahun bukan lagi mesin yang kuat seperti masa muda. Setiap sistem di dalamnya, dari pencernaan, peredaran darah, hingga pengolahan nutrisi, telah melambat secara alami. Dan di fase ini, keseimbangan menjadi kata kunci. Bukan hanya keseimbangan gerak atau pola tidur, tapi juga keseimbangan zat yang masuk lewat makanan, termasuk dari buah-buahan yang setiap hari tampak begitu menyehatkan. Kram yang datang tanpa aba-aba di malam hari, otot betis yang seperti tertarik, atau bahkan sekadar rasa berat dan kesemutan saat bangun pagi, semua itu bisa jadi sinyal bahwa tubuh sedang tidak mampu menanggung beban tersembunyi yang masuk setiap hari. Bukan karena gerakan terlalu banyak, bukan karena tidur yang salah posisi, tapi karena ada sesuatu yang dikonsumsi tanpa disadari dampaknya. Dan seperti yang sudah kita telusuri bersama, beberapa buah bisa menjadi pemicu jika cara konsumsinya tidak tepat. Tapi bukan berarti buah-buahan harus dihindari seluruhnya. Justru sebaliknya, buah tetap penting. Buah menyediakan vitamin, mineral, dan serat alami yang sangat dibutuhkan untuk menjaga imunitas dan mendorong regenerasi sel tubuh. Yang perlu dilakukan hanyalah menjadi lebih bijak, menjadi lebih sadar. Tidak semua yang tampak sehat di luar cocok untuk tubuh di dalam. Apalagi kalau tubuh sudah menyimpan kelemahan bawaan, seperti darah tinggi, kadar gula tidak stabil, atau metabolisme yang lambat. Dalam situasi seperti itu, bahkan buah manis yang kecil sekalipun bisa memberi pengaruh besar. Langkah awalnya sederhana. Kenali reaksi tubuh setelah mengonsumsi sesuatu. Rasakan apakah tubuh terasa ringan, atau justru mudah lelah dan kram. Catat makanan apa yang sebelumnya dikonsumsi. Perlahan, tubuh akan memberi petunjuk. Tidak perlu langsung menghindari semua buah yang disebutkan, tapi cukup mulai mengatur, baik porsinya, waktunya, dan cara kombinasinya. Penting juga untuk tidak terjebak pada anggapan bahwa semua yang alami pasti aman. Justru yang alami, karena efeknya halus, seringkali tidak kita sadari sampai dampaknya muncul. Seperti durian yang menaikkan suhu tubuh perlahan, atau semangka yang membanjiri sistem pencernaan dengan cairan. Semuanya terlihat biasa, sampai suatu malam sahabat sehat terbangun karena otot menegang dan tidak bisa rileks. Dan dalam kondisi itu, penyesalan tidak banyak membantu. Maka dari itu, lebih baik mencegah sebelum otot menjerit. Lebih baik memilih satu buah yang benar-benar sesuai, daripada 10 buah yang memperparah kondisi tubuh secara diam-diam. Ingatlah bahwa rasa nyaman di usia tua bukan datang dari banyaknya jenis makanan yang kita coba, tapi dari ketenangan tubuh dalam menerima apa yang kita beri padanya. Kram adalah bahasa tubuh. Ia muncul karena tubuh tidak bisa lagi menoleransi apa yang sedang terjadi di dalam. Dan jika kita terus mengabaikannya, bukan tidak mungkin gejalanya berkembang menjadi lebih serius. Gangguan tidur kronis, tekanan darah naik turun, hingga kelelahan otot yang bisa memengaruhi kualitas hidup harian. Kini, sahabat sehat sudah tahu bahwa pilihan buah tidak bisa lagi sembarangan. Tapi bukan untuk menakut-nakuti. Justru ini adalah cara agar kita bisa tetap menikmati hidup dengan lebih damai, lebih ringan, dan lebih sehat. Dengan tubuh yang bebas dari kram, malam menjadi lebih tenang, tidur menjadi lebih pulas, dan hari-hari dijalani dengan semangat yang utuh. Mulailah dari hal sederhana. 1 potong buah yang tepat, 1 gelas air putih yang cukup, dan 1 keputusan untuk lebih peduli pada tubuh sendiri. Karena di usia ini, tubuh bukan lagi mesin tempur, melainkan rumah yang perlu dijaga, dengan rasa syukur, dengan kelembutan, dan dengan pilihan yang lebih bijak.